illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, di siang hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa berjumpa kembali melanjutkan agenda kajian kita. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sebabun nuzul dari surat Ali Imran. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di ayat keberapa kemarin terakhir? 154 ya. Di halaman ke-31, yaitu tentang mukjizatun nuzulin nu'as 'alal mu'minin. Jadi mukjizat turunnya an-nu'as, nu'as itu rasa kantuk yang diturunkan Allah kepada orang-orang yang beriman ya, di tengah-tengah kecamuk perang, tapi para sahabat waktu itu masih bisa memberikan nikmat memiliki rasa kantuk. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Insyaallah kita akan membahas beberapa ayat, kurang lebih ada 4 ayat ya, akan kita bahas mulai dari ayat 161, 165, 169 sampai 172. Tema yang pertama 161 disebutkan di sini nafyul ghulul an anbiya'illah. Ya, nafyul ghulul, nafyu itu artinya menafikan ya, menafikan atau mengingkari. Al-ghulul itu kalau kita artikan dengan bahasa sekarang itu korupsi gitu ya. Atau kalau kata orang Jawa itu ngentit tahu ngentit ya, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, itu namanya al-ghulul, korupsi. Bedanya korupsi dengan mencuri itu, kalau orang mencuri itu mengambil sesuatu yang bukan haknya ya, sama-sama mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tapi kalau mencuri itu dia mengambilnya di tempat orang lain gitu ya. Misalnya ada maling nyuri sepeda motor yang diletakkan di rumah orang, nah itu namanya mencuri. Tapi kalau korupsi itu mengambil barang yang berada di dalam kekuasaannya, tapi itu bukan miliknya gitu ya. Ya, misalnya ada pejabat negara yang dia ditugasi untuk mengelola keuangan, nah itu kan uangnya ada di tangan dia, tapi itu bukan haknya dan dia ngambil uang tersebut, nah itu namanya korupsi. Makanya para ulama membedakan antara hukum korupsi dengan hukum mencuri. Baik, kemudian berikutnya al-masaib min indi anfusikum. Musibah-musibah yang menimpa itu min indi anfusikum, sumbernya berasal dari diri kalian. Nah, itu namanya pembahasan 165 ya. Al-masaibu min indi anfusikum, musibah-musibah yang menimpa itu berasal dari diri kalian. Lalu 169 bayanu thawabi syuhada, penjelasan mengenai pahala orang-orang yang mati syahid. Dan terakhir 172 al-istijabatu lillahi ta'ala wa li rasulihi. Al-istijabah itu menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, untuk mengawali pertemuan kita baca bersama-sama ayat yang akan kita bahas di siang hari ini, mulai dari 161, 165, 169 sampai 172. Kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin an yaghlul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Berikutnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama. Jadi ayat-ayat yang kita bahas hari ini itu masih seputar tema besarnya adalah tentang perang Uhud ya. Nah, di pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas mengenai beberapa hal tentang perang Uhud. Nah, hari ini juga masih terkait dengan itu. Yang pertama, nafyul ghulul an anbiya'illahi ta'ala. Jadi menafikan ghulul itu ya tadi ya, korupsi atau mengambil sesuatu yang bukan haknya dari para nabi Allah. Disebutkan di sini Ani bin Abbasin qala nazalat hadhil ayah wa ma kana linabiyyin ayyahul fi qatifatin uftuqidat yauma badrin faqala ba'dun nas la'alla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadhaha fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala wa ma kana linabiyyin ayyahul. Dari Ibnu Abbas dia berkata diturunkan ayat ini ya, ayat yang dibahas wa ma kana linabiyyin ayyahul, tidak mungkin atau tidak layak ya seorang nabi itu menyelewengkan harta. Nah, jadi sini adalah harta rampasan perang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang menyelewengkannya niscaya pada hari kiamat akan membawa apa yang diselewengkan itu. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi. Nah, ini ayat yang terkait dengan ghulul ya. Jadi ghulul itu menyelewengkan harta. Kalau dulu guru kami pernah menyontohkan. Jadi ghulul atau korupsi itu bentuknya macam-macam, mulai dari yang paling berat sampai paling ringan gitu ya. Yang paling ringan itu beliau mencontohkan misalnya ada bancaan gitu ya. Bancaan ada macam-macam lauknya gitu. Nah, oleh penanggung jawab PJ-nya dilihat, oh ini ada yang ikan panggangan, ada roti ya. Nah, ada yang lauk mungkin paling enak ya, misalnya yang paling enak lobster gitu. Si penanggung jawab ini pas menyiapkan makanan itu dia lobsternya itu diambil gitu sama dia, diintip gitu. Nah, itu perilaku seperti itu sudah termasuk contoh ghulul ya, korupsi ya, meskipun korupsinya ringan gitu ya. Lobster itu kan cuma berapa gitu. Nah, begitu juga dengan bentuk korupsi yang lain. Disebutkan di ayat ini tidak layak bagi seorang nabi itu menyelewengkan harta rampasan perang. Tidak layak di sini maksudnya adalah menafikan, tidak mungkin gitu ya seorang nabi itu melakukan perilaku ini, yaitu menyelewengkan harta rampasan perang. Nah, siapa saja yang melakukan penyelewengan niscaya pada hari kiamat itu akan dikalungkan ya, datang membawa apa yang diselewengkan itu ya. Jadi kalau yang diselewengkan itu berupa semen, berupa aspal dan lain sebagainya ya, nanti di hari kiamat akan didatangkan harta tersebut bersama orang tadi. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi. Nah, ayat ini turun terkait dengan dugaan dari sebagian sahabat, disebutkan di sini dari Ibnu Abbas, nazalat hadhil ayah, turun ayat ini fi qatifatin, terkait dengan qatifah. Nah, qatifah itu disebutkan di sini ya, di paragraf berikutnya. Qauluhu fi qatifatin hiya kisaun lahu khamlun. Ya, kisah itu artinya kain ya, kain atau pakaian lahu khamlun yang memiliki motif yang indah. Nah, itu namanya kisah.
Jadi di perang Badar itu di antara rampasan perang yang didapatkan ada yang kehilangan. Ya, ada kain rampasan perang gitu ya, berupa kain atau berupa pakaian yang sangat bagus. Nah, ada beberapa sahabat itu yang mengatakan, faqala ba'dun nas, sebagian orang mengatakan la'alla Rasulullah akhadaha. Mungkin saja Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu akhadaha, mengambil pakaian tersebut. Ya, bisa jadi ini bentuk buruk sangka, atau bisa jadi mereka menganggap itu sesuatu yang lumrah gitu ya, dilakukan oleh seorang nabi, karena beliau adalah pimpinan tertinggi ya. Seandainya beliau mengambil beberapa rampasan perang itu sebelum dibagikan rata atau sebelum diumumkan, itu sesuatu yang dianggap normal. Itu mungkin maksud mereka seperti itu. Jadi ada beberapa sahabat yang menyangka bahwa mungkin saja pakaian yang bagus itu diambil Rasulullah sebelum pembagian yang resmi. Nah, maka turunlah ayat ini ya. Fa anzalallahu ta'ala wa ma kana linabiyyin ayyahul. Ya, tidak layak bagi seorang nabi itu ayyahul, untuk melakukan penyelewengan atau mengkorupsi harta rampasan perang. Nah, jadi ayat ini turun sebagai bantahan. Jadi ini bukan terkait perang Uhud ya, ini agak beda kisahnya, yaitu terkait dengan perang Badar. Jadi perang Badar mereka mendapat rampasan perang yang banyak, tapi ada beberapa orang yang mungkin salah menduga ya, dikira Rasulullah itu mengambil rampasan perang itu. Padahal tidak mungkin Rasulullah memiliki sifat tersebut ya. Jadi itu terkait ayat ini. Baik, kemudian ayat kedua, al-masaibu min indi anfusikum. Musibah-musibah itu berasal dari diri kalian. Sebutkan, awalam ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza. Apakah ketika ditimpa kepada kalian musibah, maka sesungguhnya kamu telah memperoleh mithlaiha, kenikmatan 2 kali lipat. Ya, maksudnya pada perang Badar. Qultum anna hadza, kalian